Itu tambahan Pak Kepala, terima kasih. Silakan Pak Kepala memberi arahan kepada kita semua. Sekaligus menutup lah ya Pak. Baik, ada beberapa yang tercatat oleh saya. Mohon maaf tidak bisa lengkap saya catat tadi. Pertama dari Yamaha atau Honda ya. Jadi salah satu caranya kepada Bapak dan Ibu di sekolah, bagaimana caranya supaya expert dari Honda dan Yamaha itu datang sebagai guru ke sekolah. Itu salah satu langkah. Nah, langkah yang kedua tentunya dengan memanfaatkan berbagai peralatan yang ada di Honda ataupun di Yamaha itu sendiri. Tapi itu tentu harus dengan pola kemitraan, dengan pola apakah dengan PKL-nya atau sebelum PKL dan seterusnya. Nah persoalannya itu sekarang tidak bisa langsung jadi kemitraan itu Bapak dan aku ibaratkan. Terima kasih tambahan memang sangat luar biasa ini sekarang jadi satu mereka mau membudidayakan ikan yang sudah jarang, ikan jurung Bapak Ibu. Ikan jurung. Jadi anak-anak karena saya kemarin saya dampingi ibu itu langsung ke perusahaan. Ada satu Bapak si Homing, mana Pak si Homing? Terima kasih Pak Homing yang sudah memfasilitasi. Pak si Homing ini punya kolam ikan jurung yang sudah besar-besar. Sebenarnya saya minta kemana? Saya tanya Pak Homing berapa sekilo? 1,5 juta katanya. Ikannya cukup banyak kali Pak. Jadi anak-anak salam ya 1, 2. Oh, dapat semuanya. Boleh, enggak ada kayak bekas kita. ya kasih kode. Rapat koordinasi ini tanggapan Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya harapannya agar para SMK kita bisa lebih dekat dengan usaha dan industri yang ada di daerah, untuk bisa lebih memberikan pembekalan kepada anak-anak siswa-siswa agar mereka lebih paham dengan budaya di industri itu bagaimana. Kemudian juga mereka bisa dipersiapkan dengan kompetensi apa sebenarnya yang dibutuhkan di dunia industri. Walaupun dunia industri itu berbeda-beda, tetapi secara spesifik, misalnya kalau industri yang menyangkut dengan kendaraan seperti motor, Honda dan seterusnya, apa kompetensi-kompetensi dasar yang harus dipunyai, dan harapannya itu dengan semakin seringnya atau semakin kuatnya kerjasama antara industri dengan SMK itu sendiri. Salah satu implementasinya bagaimana supaya SMK bisa lebih sering menerima expert ataupun ahli-ahli dari industri menjadi sebagai guru tamu di tempat mereka masing-masing. Nah, itu tujuannya, dan itulah kita dorong seluruh SMK yang ada di Medina, kemudian Tapsel, dan sebelumnya, kemudian Sidimpuan, agar bersama-sama dengan industri-industri yang sudah mereka bangun selama ini dan juga yang baru bisa lebih melaksanakan kerjasama yang implementasi. Jadi kita berharap akan ada dua sisi. Industri di satu sisi semakin sering ke SMK, di satu sisi industri menjadi lebih terbuka untuk menerima praktek kerja, untuk menerima tenaga kerja lulusan dari SMK kita. Tujuan akhirnya ke sana, bagaimana kita bisa memastikan lulusan yang benar-benar berkualitas sesuai dengan kebutuhan usaha dunia industri. Terus ini Pak, sedikit lagi Pak. Untuk 3 kabupaten kota ini, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, dan Tapanuli Selatan sendiri kan Bapak, kita tahu bahwa potensinya adalah pertanian Ya. dan perkebunan. Dari pandangan Bapak sendiri, apakah industri-industri yang seperti sekarang kayak industri modern bisa berkembang di sini? Kita melihat potensi itu luar biasa. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja, ada banyak permintaan dari pertanian atau perkebunan yang ada di wilayah Medina kepada pihak Disnaker untuk bisa menyiapkan jurusan-jurusan yang menyangkut dengan pertanian dan perkebunan. Itu salah satu peluang. Nah, di sisi lain
kerjasama itu kan SMK itu tidak harus selalu dengan industri besar, tidak harus dengan pabrik-pabrikan yang besar dan seterusnya. Dengan UMKM itu sangat didorong agar mereka bisa bekerja sama, bisa membangun bersinergi bersama. Nah, di perkebunan-perkebunan pun kita sangat yakin banyak jenis lapangan kerja yang mungkin muncul di perkebunan itu. Bukan berarti perkebunan saja. Di perkebunan itu kan ada mesin, ada listrik, ya kan, ada pengolahan, ada angkutan. Nah, jadi bukan hanya yang bersangkut paut dengan istilahnya sawitnya saja, tapi ada yang mengelola transportasinya, ada yang mengelola bagaimana pengangkutan dan seterusnya itu. Jadi banyak cabangnya. Namanya dia perkebunan, tetapi di dalamnya banyak jenis kompetensi yang dibutuhkan untuk anak-anak SMK. Nah, itu yang kita inginkan agar sekolah lebih paham tentang itu dan industri tentu dengan penjelasannya kepada sekolah seperti itu. Jadi intinya setiap SMK harus berkoordinasi dan bersinergi ya. Nah, sebenarnya setiap SMK itu wajib punya mitra industri. Wajib punya mitra industri. Karena tidak mungkin SMK itu bisa menyiapkan siswa dengan baik tapi tidak pernah berhubungan dengan industri. Tujuannya anak itu ke industri. Bagaimana dia bisa ke industri? Mengenal industri saja tidak. Itulah yang mau kita atasi dengan kegiatan ini. Kami dari Balai Besar sifatnya mendorong, sifatnya memfasilitasi. Kalau sudah mereka bertemu, sudah mereka bekerja sama, untuk selanjutnya mereka yang diharapkan mengkreasi, mendesain apa yang akan mereka lakukan bersama. Kita mendorong juga, menyemangati mereka agar mereka melakukan berbagai hal yang positif untuk perkembangan sekolah. Nah, seperti itu.